warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi haqqana siyama ayyamal a'yad diyafatan lillahi mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu alladzi ja'ala al-jannata lil-muttaqin. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu shawwatul hudati ila siratil mustaqim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi zawil qawli salim amma ba'du. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma akhrijna min dhulumatil jahli wal wahmi ila anwaril ma'rifati wal ilmi. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana wa adkhilna bi rahmatika fi ibadika sholihin. Amin. Yang sama-sama kita hormati guru-guru kita dan para tokoh-tokoh kita yang hadir di acara subuh ini. Di antaranya supaya tidak salah dari sini, Al-Mukarram yang hadir dari Aziz guru kita Haji Yusri, sahabat lama saya yang banyak bantu perjuangan wakaf di DKI Pak Haji Nasrullah. Sebab saya beberapa kali diadili sama anggota dewan, di antaranya hadirin dia Kami Dr. Hasan Hasna, Kami Hari Kudrawisa, Kami Iskandar Ali, Kami Dr. Kami Yusuf, Kami Dr. Kami Tantan Muhammad Nur, Kami Anas Nasuha, Kami Ahmad Nur, Kami Polisi, masih banyak yang lain ketua sholat. Hadirin tokoh-tokoh ulama-ulama lain yang mohon maaf tidak dapat saya sebutkan, tapi saya dengan hati yang bebas insya Allah terus mendoakan guru-guru kita. Seperti tadi senang rasanya ketika melihat guru kita dari anak dari bisa menyampaikan sambutan dari ini. Yang lain juga mudah-mudahan guru-guru kita yang masih dibutuhkan untuk menjaga DKI Jakarta ini dan Lampung kita khususnya, mudah-mudahan sehat walafiat, panjang umur, termasuk yang mengaminkan hadirin semua. Mudah-mudahan sehat walafiat, panjang umur, dapat berkah sukses dan mulia. Anak-anak kita menjadi pemimpin di zaman dan di waktu ini. Oleh sebab itu, rasanya tidak ada ucapan yang pantas kita ucapkan saat ini selain ucapan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Jika bukan karena izin dan takdir Allah, rasanya sulit kita bisa berkumpul di rumah Allah ini. Saya meskipun sudah niat sejak kemarin pada sholat di subuh ini, setelah sholat subuh saya baru berangkat. Tidak ada yang saya cari alam sendiri. Alhamdulillah, meskipun mohon maaf datang kali tersebut pulang kali antar ini berkat rasa apa? Rasa kepingin membangun silaturahmi dengan guru. Salawat dan salam terus kita sampaikan dan tunjukkan, jangan pernah henti dan putus kepada insan pilihan Nabi akhir zaman
manusia yang paling khusyuk sholatnya, santun tutur katanya, harmonis rumah tangganya, bahkan paling sempurna dalam zakat, haji dan jihadnya. Karena jihad juga bagian dari ajaran Islam, tapi jihad yang sesuai dengan Al-Quran. وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ. Orang-orang yang lebih dahulu menerangkan, artinya larang, jangan takut orang-orang yang lebih dahulu menerangkan. Meskipun boleh berperang dan boleh melawan dengan syarat mempertahankan diri, tapi tetap wala takut. Jangan melampaui batas, karena Allah tidak suka dengan orang yang melampaui batas. Tuh kayak kita ngasih hadiah Idul Fitri ke Israel. Betul nggak? Itu benar begitu. Ya, langsung minta rapat Dewan Keamanan. Kenapa? Dibuat di umat Islam itu kadang-kadang seperti itu. Ada lagi satu pendeta berani banget menghina Islam, tapi ujung-ujungnya minta maaf dan tidak mengerjakan itu. Iya tidak? Iya tidak? Umat Islam itu harus begitu, tapi tetap kontrol. Allahu Akbar. Ini kan berapa nih? Jangan provokasi. Kalau suci menentukan keberjuang. Bisa jadi sesuatu yang kamu tidak sukai ternyata lain. Yang kita sukai ternyata tidak. Jadi orang-orang sini mah kalau ambil, siapapun presidennya bayar listrik sendiri-sendiri. Selama 1 bulan kita ini dididik langsung oleh Allah. Karena bulan suci Ramadan itu banyak memiliki nama. Di antara yang tepat itu Sayyidul Syuhur. Tapi ada nama lain bulan Ramadan, Syahrul Tarbiyah, bulan pendidikan. Di Ramadan umat Islam itu langsung dididik sama Allah. Karena yang didik Allah, makanya dijamin kalau kita ikut langsung pendidikan dengan syarat dan rukunnya, maka kita layak mengatakan Ja'alallahu minal abidin wal faizin wal maqbulin kullu amin wa antum bilhadi. Ramadan ini jadi sengaja disiapkan Allah supaya kita ini tidak menjadi orang-orang yang kalah, jadi menjadi orang-orang yang menang. Makanya disebutlah dalam Quran, kuntum khayra ummatin. Kalian ini adalah umat yang terbaik. Jadi umat Islam ini menjadi umat yang terbaik. Bagaimana caranya umat Islam itu menjadi umat yang terbaik? Ikuti pendidikan Ramadan dengan syarat dan rukun. Kalau sudah menjadi umat Islam, ikut pendidikan langsung dari Allah, ikuti aturan mainnya. Kalau bahasa sekarangnya SOP, standar operasional prosedur, ikuti regulasinya. Pasti kita akan menjadi umat yang terbaik. Kenapa? Karena Ramadan meskipun hanya ayyaman ma'dudah. Ada itu. Pendidikan itu ada waktunya. Ambil gelar S1 ada waktu, S2 ada waktunya, S3 ada waktunya. Ada juga sih S1 yang nggak selesai-selesai, akhirnya dikasih gelar MA. Kalau saya MA itu belum ada S1 nggak selesai dikasih gelar MA, mahasiswa lagi. Allah didik kita tidak lama, ayyaman ma'dudat, waktunya itu ditentukan. Tidak lama dididik umat Islam ini di bulan suci Ramadan, waktunya ayyaman ma'dudat. Karena memang pendidikan yang hebat itu pendidikan yang ada waktunya dan dibatasi waktunya. Kalau
masalah seragam mah boleh pakai, boleh tidak. Makanya sekarang seragam diganti lagi. Maka lagi. Kalau saya mah tidak punya hak yang punya para support. Tetapi paling tidak kalau ganti seragam kan ada biaya yang keluar. Mikir nggak kira-kira orang-orang yang lagi kesulitan ekonomi, kemudian kalau anaknya itu 5 sekolah, semuanya ganti baju, ada uang yang keluar. Jadi kalau terkena kira-kira sudah untuk saya apa ya? Tapi paling tidak ada biaya itu. Baik, saya nggak mau teruskan tentang itu. Jadi orang-orang yang berpuasa ini kita dapat pendidikan langsung dari Allah di waktu yang dibatasi. Tujuannya ini semuanya supaya kita menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa. Tetapi takwa yang sebenarnya, kalau bahasa Quran itu hakwa tuqati, maksudnya hakwa tuqati, orang-orang yang berpuasa kalau dia mengikuti aturan mainnya, maka selesai bulan Ramadan, Syawal ada peningkatan, dia menjadi orang-orang yang takwa personal, takwa sosial. Jadi nanti kita ini bukan hanya sekedar takwa, tapi takwa personal, takwa sosial. Bahasa lainnya, hablum minallahnya baik, hablum minannasnya baik. Ini yang membuat umat Islam itu unggul. Jika umat Islam itu dia bukan hanya takwa, sekedar takwa, tetapi takwa itu takwa tuqati, dia takwa personal, dia juga takwa sosial. Siapa contohnya? Rasulullah. Mohon maaf, di zaman sekarang mungkin sulit kita mengajak orang-orang Yahudi itu masuk Islam. Tapi di zaman Nabi nggak gitu. Ketika Nabi itu tiba di Madinah, ada orang-orang Yahudi, bahkan di antara mereka adalah tokoh dan orang-orang kaya dari kalangan Yahudi. Ini menantikan kedatangan Nabi dan menantikan benar-benar apa ajaran yang dibawa oleh Nabi. Di antaranya Abdullah bin Salam, tokoh Yahudi, orang kaya, pengikutnya banyak. Jika yang satu ini masuk Islam, maka diyakinkan, dipastikan anak buahnya dan pengikut-pengikutnya ikut masuk Islam. Nah, Abdullah bin Salam ini menunggu pidato kenegaraan Nabi. Begitu Nabi sampai di Madinah, apa yang disampaikan oleh Nabi dalam pidato kenegaraan pertama ini? Saya sebut pidato kenegaraan pertama. Ayyuhan nas. Kalau seandainya Nabi diutus hanya untuk mengurus orang-orang yang beriman saja, tidak mengurus orang-orang di luar yang beriman, maka yang Nabi sampaikan pasti ayyuhal ladzina amanu. Tapi Islam ini dari dulu sudah dipersiapkan Allah, bukan cuma mengurus umat Islam. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Kita juga diutus, dilahirkan sama Nabi, bukan cuma untuk kebaikan sesama muslim, tapi kalau ada orang di luar Islam hidup dekat dengan kita dan di tengah-tengah kita, pasti juga akan mendapatkan manfaat dari keberadaan umat Islam. Makanya ketika Nabi sampai di Madinah, apa pidatonya? Ayyuhan nas, wahai segenap manusia, Afsus salam bainakum, sebarkan perdamaian. Ini yang pertama, sebarkan perdamaian. Datang minta maaf ibu pendeta habis dengan Islam itu. Ya, Nabi dari orang. Karena satu di antara ciri orang yang masuk surga apa itu? Walladzina idza fa'alu alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhibina wal 'afina walaupun kita salat berapa dengan suara walaupun tapi setelah dia minta maaf dia selesai. Jadi setelah dia minta maaf dia maafkan. Nah, yang pertama kata Nabi, sebarkan perdamaian. Ini Abdullah bin Salam yang begitu tinggi. Ini Islam punya perkara. Yang pertama, sebarkan perdamaian. Yang kedua, wasilul arham, sambung komunikasi, sambung silaturahim. Seperti sekarang, alhamdulillah, saya kalau yang muda keluar langsung Ahmad, yang menjadi Pak Helmi, Jeffrey, Yus,
kemudian kayak semua. Itu tujuannya yang pertama silaturahmi demi Allah. Ya, kalau itu aku sudah tanyakan kita Ramadan kita nggak berhenti. Sebulan kita dampingin panas, dampingin asal, dampingin kasar. Sampai teman-teman jadi status alhamdulillah. Kalau yang sudah merasa itu selalu lagi. Kita pulang dapat masalah apa tidak apa itu yang doa. Yang penting kompak amin. Mendoakan lagi ya, yang pertama sebarkan salam, yang kedua sambung silaturahim. Nah, yang ketiga nih, wa'atimut ta'am. Kasih makan orang-orang yang kelaparan. Baru yang keempat, wasallu bil laili wan nasu niyam. Kalau punya waktu bangun malam tahajud. Ternyata dari 4 yang disampaikan Nabi, 3 ada kaitannya dengan manusia, cuma 1 yang ada kaitannya dengan Allah. Artinya kepedulian orang-orang yang berpuasa setelah dia selesai puasa masuk bulan Syawal, kepedulian terhadap sesama harus ditingkatkan. Kalau pahala itu datangnya alhamdulillah. Kenapa Ramadan itu memang mudah amalnya semua dilipat berdatang. Pak, dua enak kita kalau Ramadan. Ramadan biasanya kalau di luar Ramadan, kita dengar azan juga. Kaget. Ada salat. Itu soal. Tapi kalau Ramadan, peningkatan iman kita makin tinggi. Begitu dengar azan salat. Alhamdulillah sudah asal. Berarti ya itu benar pahala itu. Jangan dianggap itu bukan pahala. Ada satu ibadah kata Nabi, kalau kamu kerjakan dosa kamu diampuni, pangkat dan derajat kamu diangkat selama. Ada 3 amal, 1 di antaranya kalau kita kerjakan, dosa kamu diampuni, pangkat derajat kita diangkat. Hal adulun ada yang hukum bil khotoya, wa yarfa'u bil darajat. Mau enggak aku tunjukkan amal? Kalau kamu kerjakan, dosa-dosa diampuni, pangkat derajat kamu diangkat. Sahabat bilang tahu, 1 di antara 3 amal itu apa? Wa intizarus shalah, menantikan datangnya waktu sholat. Saya tanya nih Pak, kalau bulan suci Ramadan kita anak istri nunggu enggak datangnya waktu sholat? Terutama waktu maghrib. Betul nggak? Itu tungguin waktu maghrib. Itu termasuk menghapuskan dosa. Nah kembali kepada ajaran Nabi yang disampaikan di Madinah. Ternyata 4 yang disampaikan Nabi. Apa yang disampaikan Nabi? Dari 4 itu hanya 3, hanya 1 yang ada kaitannya dengan Allah. Sisanya 3 ada kaitannya dengan sesama manusia. Makanya di dalam surah An-Nisa ayat 36 ada 10 perintah Allah yang menandakan orang itu adalah orang yang takwa persoalan dan takwa sosial. Ternyata dari 10 perintah Allah itu hanya 1 yang ada kaitannya dengan Allah, sisanya 9 ada kaitannya dengan manusia. Artinya kadang ada orang yang mengaku dirinya suci dan soleh, itu hanya dikaitkan dengan Allah, tapi belum soleh ketika dikaitkan dengan sesama manusia. Ramadan itu mengajarkan kita takwa persoalan, takwa sosial. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidayni ihsana wa bidhil qurba wal yatama wal masakin wal jari dhil qurba wal jari junubi was sahibi bil jambi wal sabil wa ma malakat aymanukum inna Allaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Surah nanti kita
Yang bisa jawab boleh pulang dulu. Enggak, ini maksudnya biar kita tahu umat terbaik itu umatnya bagaimana kan gitu kan. Habis selesai Ramadan mengucapkan minal aidin wal faizin wal maqbulin kullu amin itu umatnya bagaimana. Ternyata kita sudah disiapkan oleh Allah sejak dulu untuk jadi dinas, tujuannya jadi orang yang takwa personal, takwa sosial. Nah, takwa personal, takwa sosial jika kita bisa melaksanakan 10 perintah Allah. Nah, ternyata dari 10 perintah Allah ini cuma satu yang ada kaitannya dengan Allah. Sisanya 9 dengan sesama manusia. Artinya banyak orang yang sudah merasa soleh, merasa suci, tapi ada kaitannya dengan Allah saja. Tapi ketika dilihat hubungannya dengan sesama manusia, ini yang sekarang penting ini. Ini yang menyebabkan di zaman Nabi itu orang-orang Yahudi masuk Islam. Karena melihat siapa? Bukan hanya melihat nabinya, tapi melihat ajaran yang disampaikan Nabi. Apa yang pertama? Ukuran orang yang hidup takwa. Yang pertama, wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'an. Sembah Allah yang disebutkan. Ini semua yang tadi saya yakin semuanya sudah ada beriman. Tidak ada yang musyrik karena dia tidak. Kalau dulu sebelum ada taklim guru-guru kita masih diragukan keimanannya. Ngaku beriman, tapi kalau bikin acara takut hujan, ngajakin orang macam pulang kemalaman, baca jampe, paling-paling baru mulai rumah. Sekarang sudah tidak ada. Sholat sudah bagus, mohon maaf. Biasanya subuh kesiangan, zuhur kerepotan, asar di perjalanan, maghrib kecapean, isya. Ini kacau. Tapi gara-gara pengajian sekarang sudah alhamdulillah. Apalagi saya tahu yang namanya Jakarta Selatan, yang kita namanya Jakarta Barat. Dulu dan dulu lagi kesukaan dan dulu asal ini ya. Orang sini mah nggak ada yang siang subuh, belum subuh dan berarti. Ya. الصلاة والسلام عليك يا رسول Begitu selesai diurus oleh Pak Kiai, kalau saya
kita bisa menjadi pemenang? Bagaimana umat ini bisa menjadi umat yang terbaik kalau seandainya kita dan umat Islam ini tidak membangun dan meningkatkan ketakwaannya, bukan hanya sekedar ketakwaan personal, hubungan baiknya dengan Allah, tapi juga ketakwaan sosial. Karena hampir semua ajaran Islam kalau kita laksanakan, ujung-ujungnya memiliki dan berbuat kebaikan kepada orang lain. Saya kasih contoh di kalau musim haji ini. Saya kalau musim haji yang bayar tadi saya koordinasi. Kemudian bukan saya berikan kami langsung, saya nggak mau. Kumpulkan satu maktab, ada berapa di jamaah kita? Kumpulkan. Kebetulan kita tergabung di SMU sekarang. Satu maktab itu bisa sampai ada 2.000. Kemudian bayar dannya itu kita berikan kambing, tapi bukan dieksekusi di situ, dipotong, dikalengin, kita lihat langsung, kemudian dagingnya itu dikirim ke negara Afrika. Nanti yang terima itu orang-orang sana, nggak ditanya yang terima itu muslim atau bukan muslim. Pokoknya umat Islam itu kalau dia benar-benar beriman dan bertakwa kepada Allah, maka dia akan menjadi pribadi yang bagus faktor binawanya, bagus faktor binawanya. Karena hampir semua ibadah kita itu ujungnya kepada Allah, ujungnya kepada sesama manusia, termasuk sholat, termasuk puasanya. Kata Allah dalam hadis qudsi, as-sawmu li wa ana ajzi bihi. Puasa itu karena aku, dan aku kata Allah yang akan balas puasa kita. Jadi puasa itu hubungannya sama Allah. Tapi lihat, meskipun puasa itu dikerjakan sesuai dengan syaratnya, apa dikatakan syarat puasa? Ini yang masih kadang-kadang masih berbeda. Di antara syarat puasa itu apa? Ilmu dukuli syahri Ramadan, mengetahui masuknya bulan Ramadan. Nah, ketika syarat puasa itu mengetahui masuk ke tanggal 1 Ramadan, ternyata masih ada perbedaan tentang derajat. Kalau Muhammadiyah itu kalau berdua derajat itu dianggap sudah 1 Ramadan. Kalau Nahdlatul Ulama nggak mau, mesti di atas 3 derajat.